Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengelola Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Gedung Provinsi Bali PIP2B sebagai lanjutan keberadaan BIC Building Information Center yang sudah lama tidak beroperasional. PIP2B hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait informasi di bidang bangunan gedung, perumahan dan permukiman, air minum, air limbah, drainase dan sampah. Di samping itu, kami menyediakan ruang untuk masyarakat berkomunikasi serta melayani pengaduan dengan mengakses website kami di www.pip2bbali.com. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Wacana Publik. Pemirsa, pada tayangan tadi kita telah melihat sekilas profil dari Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali, yang mana salah satu program kerjanya adalah mengelola kawasan pusaka di Bali. Dan pada Wacana Publik kali ini kita akan berbincang berbagai hal seputar upaya yang telah, tengah, dan akan dilakukan dalam pengelolaan kawasan pusaka di Bali, termasuk berbagai wacana di seputar pelestarian, perlindungan, dan juga termasuk pemanfaatan dari aset pusaka bersama dengan 3 narasumber yang telah hadir di gedung PIP2B Sanur. Di antaranya yang pertama adalah pejabat pembuat komitmen PIP2B, Nimade Dina Avianti Irawan, STMT. Om Swastiastu, Bu Dina. Selanjutnya kita juga kehadiran perwakilan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali, yakni Dwi Sudiarso, BAE. Om Swastiastu, Pak Dwi, dan juga ada guru besar dari Arsitektur Udayana yang juga pakar tata ruang di Bali, yakni Profesor Dr. Putu Rumawan Salain, MSI. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Senang sekali bisa hadir bersama di sini. Dan untuk pertama, saya ingin bertanya kepada Bu Dina. Sebenarnya, apa kiranya indikator atau hal yang membuat satu kawasan bisa disebut sebagai kawasan pusaka? Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya akan berbicara terlebih dahulu bahwa kawasan pusaka identik dengan warisan budaya. Jadi warisan budaya adalah suatu kebendaan yang sebenarnya kebendaan yang mana dia memiliki nilai yang penting bagi pengetahuan. Di dalamnya juga terkandung nilai sejarah, sosial, dan budaya. Jadi jika kita telisik lebih jauh lagi, sebenarnya aset atau warisan budaya ini merupakan aset pusaka. Aset pusaka itu sebenarnya ada 2 kategori. Yang pertama adalah aset pusaka yang terbentuk karena cipta, rasa, karsa, dan karya manusia, di mana memiliki umur dari 50 tahun ke atas, itu bisa disebut dengan kawasan cagar budaya. Kemudian yang kedua, itu karena terbentuk karena proses alam, jadi seperti bentuk geologi, jadi yang menyebabkan terbentuknya suatu bentukan-bentukan khusus, itu memiliki nilai sejarah tertentu, ada ilmu pengetahuan di dalamnya, itu bisa disebut dengan atau bisa masuk sebagai kawasan pusaka, seperti itu. Baik, nah selanjutnya saya ingin beralih ke Pak Dwi. Jadi kalau kita bicara tentang upaya pengelolaan dari kawasan pusaka di Bali, mungkin bisa diceritakan sekilas tentang sejarah atau historis dari proyek ini, Pak Dwi. Baik, terima kasih Mbak. Yang kami sampaikan, kami untuk program Kota Pusaka ini sepenuhnya dibiayai oleh dana APBN. Usulan tetap berada di Kabupaten Kota yang bersangkutan. Itu kebetulan untuk di Bali itu yang telah memenuhi syarat, telah menandatangani komitmen, termasuk telah mempunyai aksi Kota Pusaka, itu Kota Denpasar dan Karangasem. Tetapi tidak menutup kemungkinan dana yang dari pusat tadi ada sharing dari kabupaten kota yang bersangkutan. Contoh yang paling konkret kemarin di Tenganan, itu masyarakatnya sendiri ikut aktif dalam merencanakan kawasannya dia sendiri. Apa yang sesungguhnya harus diperbuat, itu sudah termasuk, kalau tidak bisa dihitung dengan uang, tapi partisipasi mereka itu cukup besar. Itu salah satunya yang perlu mungkin digarisbawahi. Kalau di Tenganan
terus terang masyarakatnya sangat aktif, Baik. termasuk bisa dikatakan Denpasar pun Pak Wali Kota juga aktif juga memberikan dukungan kepada kami. Baik. Jadi, Baik. Nah, sekarang berarti untuk kawasan pusaka di Bali sejauh ini baru di Denpasar dan juga Karangasem. Tepatnya kalau di Denpasar di mana ya? Kalau di Denpasar perlu kami sampaikan ini. Sesungguhnya kawasan pusaka di Denpasar itu ada beberapa lokasi. Dari sekian lokasi yang diprioritaskan untuk tahun pertama yang harus kita tata itu di pusat kota, di sekitar Turmuke, termasuk lapangan Bubutan Badung. Sedangkan untuk yang di Karangasem, yang prioritas pertama adalah desa tradisional Tenganan. Itu yang, adapun apa yang kami lakukan, perbuat di antara itu masing-masing wilayah karena mempunyai karakteristik yang berbeda, maka untuk Denpasar kita meningkatkan atau memperbaiki kembali pusat kota dalam arti lapangan Bubutan Badung. Itu yang pokok utama di tahun 2015, termasuk pendestrian di Jalan Kaliasem. Kita membuat toilet yang diharapkan berstandar internasional, termasuk untuk toilet di bubble. Di situ juga kami bangku-bangku taman kita perbaiki. Juga ada permainan untuk lansia, maaf bukan permainan, untuk pejat refleksi lansia. Kita telah bikin, ternyata apa yang kami bikin, kita tahu mungkin hampir setiap sore airnya lapangan Bubutan Badung tadi itu semakin meningkat. Itu yang kami, berarti dari sini kita tahu bahwa itu semakin ada nilai tambah apa yang kami buat. Mudah-mudahan apa yang telah ada di sana itu pemerintah kotanya ikut merawat, terutama dari tangan-tangan jahil ataupun ikut menata dari mungkin dari pedagang-pedagang yang mungkin akan merusak atau malah membuat suasana di sana kurang nyaman. Sedang kalau di Karangasem kami sepenuhnya menata di bagian luar, khususnya di bagian parkir, karena di mana parkir yang kami tata yang sebelumnya sangat kecil, sekarang oleh pendesa adat setempat kita diizinkan untuk membuat yang lebih besar, termasuk menata kios yang tadinya memang kumuh. Mungkin Mbak bisa melihat di sana pekerjaan yang kami perbuat di sana. Selain membuat kios dan parkir, juga kita membuat pusat informasi mengenai Tenganan itu sendiri. Pusat informasi ini ditujukan kepada wisatawan. Ya, dan mereka kami hanya memberikan atau membuatkan bangunannya, tapi mereka sendiri yang mengelola. Karena mereka juga yang punya informasinya, termasuk di mana wisatawan yang harus diterima, mereka pun dia yang punya. Kita hanya memfasilitasi seluruh program yang tadi saya sampaikan bahwa dari masyarakat. Pusat membiayai. Baik. Nah, saya ingin beralih ke Prof. Rumawan nih, Prof. Kalau kita sekarang bicara tentang Tenganan dan Denpasar sudah jelas ya seperti apa bentuk pengelolaan. Tapi misalnya untuk kemungkinan kawasan lain di Bali, kalau saya melihat tidak semua kawasan misalnya mempunyai satu bangunan fisik yang masih utuh. Ada yang juga sudah hilang begitu ya. Dan ada juga yang fungsi-fungsinya juga sebenarnya bisa dimaknai dengan hal-hal yang baru yang kontemporer. Misalnya kita bercermin ke Jakarta, kita ada Kota Tua juga yang bangunannya masih sama, tapi fungsinya menjadi galeri seni kontemporer. Sebenarnya terbuka tidak peluang itu kalau untuk kawasan di Bali, Prof? Ya, terima kasih. Jadi kalau berbicara ini suatu pertanyaan yang bagus dan strategik ke depan. Kalau boleh dalam konsep kita berbicara, ini spirit hari ini sebenarnya ketika berbicara soal kawasan pusaka, idenya keluar dari payung kota pusaka. Jadi heritage city sebenarnya semangatnya ketika di tata ruang dikelolanya proyek ini. Spirit pengendalian di tata ruang ini karena harapannya bahwa kota ini begitu padat dijejali oleh orang. Hampir 60% nanti akan penduduk di Indonesia ini akan menuju ke kota-kota. Dan ketika itu terjadi, diharapkan banyak perlindungan terhadap peninggalan-peninggalan masa lalu tidak beralih fungsi. Dalam arti beralih fungsi itu
didemolish, dirusak gitu. Karena ini merupakan bagian dari sejarah. Terus kedua, pemerintah melihat bahwa pelestarian aset ini tanpa diduga bisa menjadi sebagai sebuah generator pembangkit penghasil ekonomi. Karena kita ketahui di Eropa, di Asia maupun dimanapun, aset-aset heritage ini menjadi tujuan wisata yang menghasilkan uang banyak. Jadi dengan demikian kita tidak repot membangun industri, tetapi kita membangun industri pariwisata melalui kekuatan objek tadi. Nah, kalau kita lihat di Bali, sebenarnya sekarang ini kita sudah tidak melihat lagi sebagai sebuah kota heritage. Dia harus kita lihat sebagai heritage island. Karena sesungguhnya seluruh Pulau Bali memiliki aset pusaka. Baik aset pusaka yang katakan tidak terlihat, di dalam kita sebutkan di dalam di Ciloto Piagam itu ada 3 persetujuan tentang pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka sojana. Dan ini yang dilakukan oleh Satker ini adalah berkaitan dengan pusaka yang berkaitan dengan pusaka budaya yang ragawi. Nah, yang perlu juga kita pikirkan adalah yang nirragawi. Dan di Bali ini kekuatannya ada justru di nirragawi. Itu sebabnya objek-objek masa lalu itu masih bisa kita lihat konservasinya karena masih memiliki fungsi. Nah, ketika dicoba dihubungkan dengan kejadian di Jakarta, beralihnya katakan pemanfaatan fungsi-fungsi bangunan pusaka, itu memang dibenarkan di dalam tahapan-tahapan melakukan konservasi. Salah satunya adalah mengadaptasi. Adaptasi yang pertama adalah fungsi. Kalau tidak disebut dengan reuse. Reuse-nya reuse fungsi. Dulu perkantoran residen misalkan dijadikan misalkan museum. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi yang jelas bahwa bentuk gedung, kemudian ornamen gedung, warna, bahan, dan lain-lainnya diupayakan tetap berlangsung, kecuali memang sudah sangat membahayakan. Nah, itu boleh didemolish. Dan di peraturan sekarang, mohon maaf kalau boleh saya kaitkan dengan peraturan di Undang-Undang Bangunan Gedung sekarang yang kita lihat, itu harus minta izin mereka. Karena harus ada bangunan ahli di dalam bidang ini. Jadi sebentar lagi, selain dibutuhkan tim ahli arsitektur bangunan gedung, kemarin dibicarakan tentang arsitektur bangunan hijau. Nah, kemudian ini adalah tentang bangunan pusaka. Jadi tidak bisa lagi orang semena-mena karena kita lihat banyak aset pusaka kita hilang. Nah, jadi satu kata kunci lagi yang mesti kita lakukan untuk di Bali yang kita syukuri, tidak hanya melestarikan kawasan pusaka fisik, tetapi lebih penting di Bali itu adalah melestarikan juga yang non fisik atau non ragawi tadi. Itu berupaya misalkan mitologis, kemudian kemampuan mereka mengerjakan bangunan, undagi, dan yang lain-lain itu, pertukangan dan yang lain-lain menjadi bagian yang sinergis di dalamnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, nah, kalau dari Ibu Dina sendiri mungkin mewakili dari pemerintah, apa kiranya upaya yang melatar belakangi atau idealisme pemerintah yang melatar belakangi kemudian ada upaya pelestarian di kawasan pusaka ini? Nah, baik. Jadi sebenarnya kita tentunya dari sisi pemerintah kita berpijak pada landasan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk pelestarian kawasan pusaka ini kurang lebih ada 3 peraturan perundangan yang mendasarinya. Jadi yang pertama itu adalah peraturan perundangan mengenai bangunan atau peraturan perundangan tentang cagar budaya. Itu kalau tidak salah itu peraturan perundangan nomor 11 tahun 2010 di mana mengharuskan negara untuk melestarikan benda cagar budaya tersebut. Kemudian ada peraturan yang lebih dahulu telah terbit, itu Undang-Undang Bangunan Gedung yang kemudian menjadi buku saku bagi seluruh penyelenggara pembangunan, biasanya dari Kementerian Pekerjaan Umum. Itu isinya juga sama, yaitu negara harus melestarikan bangunan cagar budaya atau warisan budaya tersebut. Kemudian yang ketiga, lebih luas lagi, ada peraturan mengenai penataan ruang. Itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mana dalam penataan atau pemanfaatan ruang itu diharuskan kita melihat atau memperhatikan aspek-aspek nilai sosial budaya yang dalam ini kaitannya terhadap aset pusaka itu sendiri atau warisan budaya. Karena jika kita melihat bahwa aset pusaka itu memiliki nilai yang sangat penting, nilai yang strategis seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Rumawan, itu sangat patut dilestarikan. Jadi landasan
landasan kita ya 3 peraturan perundangan itu menjadi landasan berpijak kami Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam melestarikan kawasan pusaka yang ada di Bali. Baik, nah kalau untuk Pak Dwi sendiri, tadi kita sudah bicara soal upaya-upaya yang sudah dilakukan. Nah, kalau Ya. proses yang tengah dilakukan sekarang itu apa nih Pak Dwi di 2 kota pusaka itu? Di 2016. Mhm. Untuk tahun rencana di 2016 kita masih tetap meneruskan apa yang belum selesai di tahun 2015 khususnya Kota Denpasar. Kita masih terus menata sampai dengan kemungkinan bisa sampai 2017. Untuk 2016 kita utamakan di kawasan veteran. Daerah sana kita akan tata, terus meneruskan di daerah tebusan dari jalan Kaliasem, jalan sampai jalan Jempiring, jalan Kepundung, mungkin sampai ke sana. Tetapi untuk 2016 di Karangasem bukan lagi berada di tempat yang Tenganan, tapi di dekat Puri, di pusat kota di Karangasem ya. Itu kelanjutannya. Karena sesungguhnya kita ingin masuk lebih dalam, menata ke dalam, tetapi harus ada proses. Karena di dalam, khususnya di kawasan yang tradisional itu kan bisa dikatakan sakral gitu, harus menunggu proses itu. Kami hanya bisa, kalau diizinkan memang boleh bisa ke dalam, tapi kami hanya ke bagian luar. Sehingga kami untuk 2016 di Karangasem itu kita mengutamakan di kawasan Puri yang memang merupakan pusat pemerintahan zaman dahulu. Dari hasil kajian yang disampaikan oleh konsultan melalui paruman desa dan segala macamnya itu, bahwa disitulah tempat diutamakan. Nah, sampai sekarang memang kita menata lapangannya yang merupakan tempat orang raja dulu melihat rakyatnya berkumpul di sana, juga tempat untuk upacara karena di sana bisa digunakan untuk tempat olahraga. Berarti kalau yang di Tenganan ini memang sudah selesai atau ada kemungkinan lagi ke depan akan diperbaiki lagi, ditata? Tahu untuk sementara sudah selesai. Kalau memang tidak menutup kemungkinan kalau ada ajuan untuk menata ke dalam, karena tadi kalau Mbak sampaikan kalau mungkin akan ada untuk jalan kendaraan motor ya. Iya. Sesungguhnya di Tenganan ingin dikembalikan motor tidak boleh masuk sebenarnya. Oh, berarti parkirnya dibikin sendiri ya, Ginjal? Oleh Ya? desa, berdesa adatnya, oleh desa itu sudah kami diberi lokasi. Inilah untuk parkir dari warganya sendiri yang kemungkinan tidak pasti di era sekarang ini untuk punya motor pasti gampang kan, dia ada tempat. Nah, sehingga ingin mengembalikan ke posisi yang asli, yaitu motor tidak boleh masuk, hanya tetap berjalan kaki saja, apalagi mobil. Oleh karena itu oleh masyarakat desa, pemilik mobil di sana diberi untuk parkir tersendiri. Ya. Dia mungkin ya menyewa atau gimana dengan desanya. Tapi itu pengelolaan pintar dari masyarakatnya. Itu sebetulnya kalau di Karangasem, kalau diizinkan kita memang mau meneruskan menata dan termasuk menata kembali mungkin ada persentan rumah asli. Kalau tadi saya sempat dengar juga ada pusat informasi ya di Tenganan sendiri. Bagaimana dengan pusat dokumentasinya mungkin gitu Pak? Apakah ada rencana seperti itu di sana? Informasinya masuk di dalam sekaligus di sana ya? Di sana. Karena selain pusat informasi pun kita juga membuat yang namanya balai donasi. Di sana ya? Iya, balai donasi itu gini. Masyarakat di sana kan sebetulnya ya kita tahu masyarakat Bali yang sangat ramah. Dia sebenarnya tidak minta karcis. Dia silahkan saja gitu. Kita tidak ingin desanya mereka dijadikan tontonan atau segala macam. Sebenarnya hanya donasi saja. Nah ini kita bikinkan, termasuk ke tempat yang disakralkan, tetapi yang orang lain tidak diizinkan masuk, kita juga bikinkan penataan kerbau. Itu pun
kita bikinkan dengan catatan bahwa di dalam bila masa wisatawan ke sana itu masih diizinkan memegang kerbaunya untuk berselfie mungkin sama masa wisatawan. Di posisi itu juga kami memberikan keinginan dari warga di sana ingin ada parkir VIP dan itu sudah selesai. Kita sudah bikinkan untuk VIP. Baik. Selain untuk wisatawan atau masyarakat sendiri kita telah bikin. Cuman kami memang berkeinginan ke dalam, Mbak, sebetulnya ingin konservasi ya. Lebih ke dalamnya ya. Tapi selama proses selama ini menggunakan atau bekerja sama dengan pakar-pakar lintas bidang juga ya. Misalnya. Kita bekerjasama kalau kita mengadakan pembahasan perencanaan atau untuk mengajukan rencana visi, kita bekerjasama dengan APEDA, Dinas Pariwisata, Dinas Budayaan, bahkan termasuk Biro Aset. Kalau seandainya di dalam yang kita betulkan tadi kita robohkan ada aset pemerintah kota, kalau aset desa kita gampang dengan desa, tapi kalau asetnya Pemkab itu kita harus ke izin dulu. Baik. Jadi beberapa termasuk pariwisatanya. Kalau seandainya ada sesuatu yang harus kita mungkin ada larangan yang harus kita tidak boleh diperbaiki, kita sentuh. Baik. Nah, Prof, tadi kita sudah mendengar uraian yang lengkap juga dari Pak Dwi. Nah, Prof sendiri sebagai seorang pakar yang mengamati soal tata ruang, bagaimana menanggapi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan khususnya di 2 kota pusaka ini? Kalau kita lihat ini kan bukan sesuatu yang baru. Ya. Tahun 1975 ketika saya masih mahasiswa juga sudah melakukan pekerjaan yang sama. Ketika itu yang terkenal adalah rehabilitasi. Rehabilitasi. Oke, kita tunggu dulu, Prof. Kita akan lanjutkan sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama Wacana Publik. Dan Bangunan PIP 2B Provinsi Bali hadir untuk melayani masyarakat sebagai pusat informasi bidang keciptakaryaan, meliputi pelayanan informasi di bidang bangunan gedung, perumahan dan permukiman, air minum, air limbah, drainase, dan persampahan. PIP 2B terbuka untuk umum. Masyarakat dapat menggunakan ruang audiovisual untuk keperluan dinas ataupun rapat, tanpa dipungut biaya sewa ruang. Dan kepada seluruh masyarakat, dipersilakan mengunjungi perpustakaan PIP 2B beralamat di Jalan Danau Tamlingan nomor 49, Komplek PU Werdapura, Sanur, Denpasar. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Wacana Publik di TVRI Bali dan sekarang kita akan melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Prof. Ternyata bukan hal yang baru ya. Jadi waktu Prof dulu udah pernah dilakukan. Jadi gimana sebenarnya Bu Dina, Pak Dwi ini adalah kalau saya boleh dibilang generasi keberikut, kalau tidak yang kedua, yang ketiga dari tugas fungsi dia. Kalau sekarang kan satkernya dia, kalau dulu namanya BIC itu Building Information Center, kemudian berubah menjadi Pusat Informasi Bangunan yang dikomandanin oleh almarhum Insinyur Roby Soeharto adalah mendokumentasi seluruh aset-aset heritage, seluruh pusaka yang ada di sejebak Bali lah kita katakan begitu. Dokumentasinya lengkap banget. Disimpan di mana sekarang? Itu yang saya tidak itu tahu. Yang harus kita Kemudian seluruh dokumen, maaf, Aste Kosale Lontar itu sampai ada sabe arsitektur dilakukan. Kemudian di sisi lain tentu Pak Prof Mantre almarhum juga tidak bisa kita pungkiri jasanya ketika beliau berada di Kementerian Kebudayaan, katakan Pendidikan dan Kebudayaan, beliau berkeliling Indonesia melakukan kegiatan itu dan tentu intensif dengan apa yang ada di Bali.
hampir sebagian besar pura-pura zaman itu diadakan revitalisasinya. Jadi melalui proyek yang namanya rehabilitasi. Terus kemudian Puri juga tersentuh. Desa-desa adat juga tertentu. Desa-desa yang memiliki keunikan. Itu seperti Penglipuran dan yang lain-lain itu terkena, termasuk Tenganan yang lain-lainnya. Nah, itu spirit masa lalu yang sekarang ini adalah ada di beban mereka-mereka yang muda ini. Mudah-mudahan bisa lebih luas lagi karena memang sekarang ini payungnya ada di Kota Pusaka. Kembali saya tegaskan bahwa 2013 itu Denpasar dan Karangasem mendapatkan sertifikat sebagai kota pusaka. Sebelumnya Solo sudah mendapatkannya. Jadi kita followers dibanding Solo perkembangannya. Tetapi berikutnya ada followers lain di Bali. Gianyar sudah, dan bahkan kalau tidak salah ketua presidiumnya sekarang ini adalah Pak Bupati Pak Brate. Jadi harapan saya juga, saya masih menunggu Bangli, masih menunggu Singaraja dan yang lain-lainnya, sehingga saya tidak terlalu mimpi untuk berbicara bahwa Bali menjadi island pusaka, pulau pusaka atau heritage island tadi. Nah, oleh karena itu apa yang sudah dilakukan Satker sekarang ini kan tinggal membuat trace jejak-jejak yang sudah terus dibuat, kemudian membuat roadmap apa yang harus dilakukan ke depan. Karena memang seperti tadi, kalau kita berbicara pusaka atau heritage ini, ada yang alam, ada yang budaya, ada yang budaya dan alam yang dicampur. Nah, ini sudah mulai, mungkin ada divisi-divisi yang mulai merangkum data dan menginformasikannya aktif. Karena dengan demikian, apa yang telah ada ini nanti termasuk di lokasi-lokasi itu akan berkaitan dengan tata ruang, begitu Mbak Priska. Jadi para pemirsa ini bahwa kalau kita berbicara tadi kawasan yang dibicarakan ini kan di mana objek itu berada. Bisa di sebuah desa, bisa di sebuah kota, bisa di pinggir laut, atau mungkin bisa di dalam laut. Contoh misalkan kalau kita berbicara di Karangasem Utara, itu orang menyelam ke bawah itu mencari itu. Berarti itu juga pusaka yang tempat kejadian itu. Nah, kalau itu sekarang bisa dibuat dengan cerita yang luar biasa, bahwa ada kapal Amerika yang pernah tenggelam, itu serta-merta turisme itu ingin tahu sebenarnya. Nah, inilah sebenarnya ingin digali untuk lebih meningkatkan, di samping kita melestarikan pusaka sebagai sebuah kebanggaan, tetapi juga ingin di dalamnya melestarikan identitas, begitu loh. Sehingga dengan demikian melalui upaya-upaya yang sudah dilakukan ini, saya kira Satker sudah berbuat banyak, dan saya lihat maaf kalau sebagai contoh misalkan Kota Denpasar yang kebetulan saya terlibat di dalamnya, jauh sebelum proyek ini terjadi atau proyek ini terjadi adalah melalui lompatan bahan yang memang dirancang sebelumnya oleh Bapak Wali Kota beserta stafnya. Jadi ada namanya Z-Zone yang dirancang dari mulai Jalan Tamrin, Gajah Mada sampai ke Veteran. Jadi Gajah Mada dijadikan kawasan heritage. Kemudian lanjutannya ada E-Zone. E-Zone itu mulai di tempat di Banjar Tensiat itu sampai ke Pengerebongan. Nah, titik-titik ini sebenarnya kalau mau sudah di-trace, sudah dilakukan penelitian, mungkin nanti Satker tinggal bisa mengajukannya lagi, merancangnya, dibuatkan DED, bisa jadi proyek lagi. Dengan demikian, fisik Kota Denpasar ini bisa banyak dibantu sebenarnya oleh Satker. Oleh karena itu, menurut saya, Satker punya masa depan yang luar biasa. Kalau mau tuyuh, mohon maaf ini. Kalau mau tuyuh, kita berharap. Sebenarnya kan tidak harus dari beliau saja, dari beliau-beliau saja nih proyek ini, bisa dari berbagai komponen. Kalau memang mau, bagaimana pintar-pintar kita meramu, mengajak pariwisata, mengajak kebudayaan. Nah, kamu temboknya, saya tamannya, ini lampunya, selesai. Tapi kalau satu orang, ada urusan saya juga nggak dapat nama, nah ini masalah. Baik. Iya, sebenarnya nanti kalau ada kesempatan saya ingin cerita bagaimana orang mau manage sebuah kawasan pusaka di tempat lain sehingga bisa menghidupi dirinya gitu. Baik. Bisa menghidupi dirinya. Baik, nah kalau kita melihat dari upaya-upaya pengelolaan yang telah dilakukan oleh Satker, sebenarnya apa saja sih dampak lingkungan yang terjadi kemudian baik kepada objek bangunannya maupun juga kepada masyarakat di sekitarnya, Ibu? Jadi setelah kita melakukan penataan dari sejak tahun 2015 hingga tahun 2016,
itu banyak sekali dampak-dampak lingkungan yang terjadi. Salah satunya misalnya kita dapat lihat di yang sudah kita tata adalah lapangan Puputan Badung. Cenderung saya melihat di sini bahwa Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Bali lebih saat ini lebih kepada konsennya terhadap bagaimana penataan faktor-faktor pendukung yang berada di sekitar kawasan pusaka. Misalnya di lapangan Puputan, kita kan tentunya melihat aktivitas yang sudah terjadi sebelumnya, pola-pola aktivitas apa saja yang terjadi di sana. Misalnya lapangan Puputan dipergunakan oleh para lansia, dipergunakan oleh para anak-anak, kemudian oleh para pemain catur dan juga komunitas olahraga. Dari pola-pola aktivitas itulah yang kemudian sarana dan prasarananya kita tampung, kita buat buat prasarananya menjadi lebih baik. Kita sediakan meja untuk papan catur, untuk orang-orang bermain catur. Kita sediakan seperti yang sudah diceritakan oleh Bapak Dwi, bagaimana kita menyediakan untuk para lansia alas untuk refleksi seperti itu. Jadi setelah dilakukan penataan oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Bali, saya mensurvei sendiri, melakukan wawancara kepada beberapa para pedagang. Itu memang dampaknya vitalitas kawasan menjadi semakin meningkat. Dapat kita lihat bahwa Puputan Badung itu menjadi kawasan yang sangat hidup. Hampir 24 jam itu selalu penuh pengunjung, dan selalu saja ada orang yang berkunjung ke Puputan Badung. Jadi itu salah satu visual atau kasat mata yang dapat kita lihat bagaimana setelah dilakukan penataan oleh Satker kami, vitalitas kawasan itu menjadi semakin baik. Kemudian dari yang kedua, sisi ekonomi masyarakat sekitarnya juga meningkat. Dapat kita lihat secara kasat mata bahwa sektor-sektor informal semakin berjamur dan bermunculan di sekitar lapangan Puputan Badung. Seperti kita lihat ada pedagang sate, itu sangat berjamur di sana. Mereka adalah masyarakat sekitar yang mencoba peruntungan bekerja di sekitar kawasan Puputan Badung karena begitu banyak pengunjungnya yang datang. Kemudian ada pedagang-pedagang lainnya. Cuman hal inilah kemudian menjadi dilema bahwa sektor informal bermunculan pada sebuah kawasan yang semakin meningkat vitalitasnya. Hal ini perlu juga konsen dari pihak Pemda bersama dengan Satker dan lainnya, masyarakat umum lainnya, bagaimana kemudian hal ini perlu ditangani. Karena sektor informal ini tidak dapat dihilangkan begitu saja. Dia juga memberikan kontribusi positif bagi pemerintah. Tidak kita pungkiri bahwa keberadaan sektor informal itu sendiri membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi pemerintah tidak usah capek-capek berusaha bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Masyarakat sendiri dengan modal yang sekecil-kecilnya mampu menghidupi dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian keluarganya, seperti itu. Namun di sisi lain nantinya akan ada suatu titik jenuh di mana keberadaan sektor informal yang semakin menjamur itu kemudian akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan itu kembali. Jadi hal itu yang perlu kita tangani bersama-sama, bagaimana dengan meningkatnya vitalitas kawasan Puputan Badung yang saat ini sudah terjadi, bagaimana menata sektor-sektor informalnya. Baik, ntar saya mau menggali juga dengan Prof. Romawan tentang itu. Sebelumnya saya mau ke Pak Dwi dulu. Tadi Prof juga sudah menyampaikan beberapa hal yang visioner sekali sebenarnya untuk Satker ya. Jadi kira-kira saya ingin tahu juga bagaimana rencana untuk tahun-tahun mendatang dan juga kemungkinan kerjasama dengan dinas-dinas lain yang tadi ditawarkan oleh Prof. Romawan. Baik Mbak, untuk rencana tahun mendatang memang kami tetap membuka kesempatan yang tadi Pak Prof sampaikan. Sesungguhnya Bali ini kan pusaka sudah, sehingga artinya 9 kabupaten kota itu juga pusaka. Tapi untuk untuk tahun pertama sampai dengan tahun 2016 ini yang baru mengajukan hanya Karangasem sama Denpasar. Masih sedang menyusun proposalnya itu Gianyar sama Tabanan, termasuk kemungkinan yang sangat sekali saya sudah diundang oleh Pak Bupatinya itu Jemberana. Itu tidak menutup kemungkinan kita akan sampai ke sana. Justru malah yang lebih mempunyai nilai pusakanya lebih tinggi Singaraja sebetulnya. Entah kenapa masih sampai sekarang kami menunggu, karena Singaraja kita tidak menutup kemungkinan ibu kota sudah kecil. Banyak sekali bangunan-bangunan heritage di kawasan di Buleleng yang karena memang, tetapi sampai sekarang belum mengajukan,
Justru kami tunggu. Kok yang paling intinya paling pernah jadi ibu kota dan kami pernah tahu sendiri kok tidak mengajukan. Mudah-mudahan di tahun berikutnya dan kami masih membuka yang bahwa pemerintah khususnya Kementerian PU masih membuka dengan catatan semuanya harus melalui proses, yaitu menandatangani piagam kesepakatan, juga adanya dibuatkan komunitas kota pusaka. Itu yang sampai sekarang memang kami tunggu sebetulnya. Sebagai syarat ya untuk ya, pengajuan. memang ada komitmen dari pemerintah kota kabupaten dulu. Itu baru kami bisa melangkah. Baik. Walaupun sesungguhnya setelah ada proposal dari pusat juga menguji Ya. apakah layak yang kota bersangkutan untuk masuk anggota kota pusaka. Tapi itu akan ada tim, yaitu konsultan independen yang menilainya. Di seluruh kabupaten yang ada. Baik. Nah, Prof. Hermawan, tadi sempat disampaikan oleh Ibu Dina tentang ada satu dilema ya. Jadi memang ketika suatu daerah sudah cantik, sudah dikelola, dia akan menggait tourism seperti yang tadi disampaikan Prof. Hermawan, dan juga untuk sektor informal gitu. Sebenarnya bagaimana cara melakukan pemanfaatan untuk kota pusaka ini supaya tidak mendatangkan potensi kerusakan ke depan, terutama pariwisata nih, Prof? Itu di dalam ilmunya, kalau saya tidak salah ingat, itu managing heritage site namanya. Jadi ketika kita berbicara managing heritage site itu, kita harus memang bisa seluruh komponen yang terlibat di dalamnya tunduk bersama untuk katakan mencapai sebuah tujuan. Mudah-mudahan nanti pada tahun ini sebuah perhelatan yang bergengsi itu akan berlangsung pada bulan Oktober kalau nggak salah. Itu OW HC, Organization World Heritage City. Asia Pasifik akan bertemu di Denpasar. Ini mohon maaf ini Mas Dwi dan Bu Nana. Jadi ini kan sebuah pertaruhan, dipilihnya Indonesia lalu Denpasar. Denpasar temanya kepada youth, lebih establishment kepada remaja. Nah, sehingga dengan demikian kita berharap bahwa remaja ke depan itu mempunyai visi, mempunyai mindset tentang betapa pentingnya pusaka itu bagi kehidupan atau keberlangsungan bagi sebuah bangsa gitu. Perubahan pasti ada, tetapi bagaimana aset yang ada ini kita manfaatkan. Kayak tadi ada masalah ketika dia naik ininya ekonominya, kemudian merusak lingkungannya. Ya karena kita memang tidak pernah membuat sebuah konsep bagaimana untuk memanaging site heritage itu. Kalau kita ceritakan sedikit ke depan, saya khawatir kalau ini menjadi gagal. Bahwa pertama di Bali harus bangga, pusaka alam maupun saujana yang sudah naik di UNESCO itu adalah pertama adanya situs Jatiluwih. Ya. Kemudian das Pakarisan. Ya kan, dengan beberapa danau dan yang lainnya. Terakhir Geopark Batur. Geopark termasuk ya. Nah, itu kan berarti aset-aset yang kalau didorong dia bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Nah, ketika manfaat ekonomi sekarang seperti di Jatiluwih, ada orang bikin villa, ada orang mau bikin restoran, ada orang mau buka tea house dan yang lain-lain. Nah, perencanaannya sudah siap nggak? Perencanaan ini harus based to managing heritage site tadi. Di mana harus ada tanda-tanda, signage yang harus dibangun siapa, manajemennya siapa. Kayak tadi Mas Dwi bilang, itu bahwa di Tenganan itu dia manage by himself, desa adatnya yang membangun, bahkan tidak mau membangun dana. Ini kan maaf katanya dia tidak ingin sepertinya dibayar, jadi tontonan dibayar gitu ya, jadi ada donasi. Itu adalah bagian daripada manajemen site. Nah, di negara-negara yang memang sudah masuk heritage-nya di UNESCO, itu akan dikelola oleh dunia yang harus memiliki lembaga, memiliki lembaga badan yang akan bertanggung jawab di dalamnya. Contoh misalkan Prambanan. Ketika digoyang gempa kemarin, sekarang kan sedang dibangun terus, berlangsung terus. Nah, itu semua foto, dokumentasi semua lengkap. Tanda-tanda kemana berubah, orang bergerak untuk menonton, mana satu persatu dibangun, ya. Itu ada semua ininya perlakuannya. Saya mohon maaf tahun lalu ada di Kamboja, di Siem Reap. Itu sempat ke Angkor Wat. Saya kira Pak Dwi juga menyusul belakangan tapi dengan tujuan lain. Itu luar biasa managing site-nya. Saya untuk masuk saja di lokasi
itu saya bayar $15 US, langsung tiket itu keluar ada foto saya. Oh, Nah, dan dikelola oleh satu lembaga. Ya. itu Kalau swasta atau pemerintah? Itu bekerja sama dengan pemerintah. bekerja sama. Kalau nggak salah namanya Apsara. Itu ada 100% uang yang masuk, itu dibagi untuk pembersihan sekian, pemerintah sekian. Jadi mohon maaf, sangat tidak ada nodong-nodong lagi kayak cerita yang kita pernah dengar di sini. Betul-betul luar biasa, bersih dan betul-betul bagus. Kemudian beberapa sebulan yang 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Hoi An, Vietnam, melihat juga heritage ini di daerah itu, dan kebetulan saya melihat yang kami tuju itu adalah Kerajaan Champa, mantan Kerajaan Champa yang berkembang pada abad ke-4, ke-3 sampai ke-13. Luar biasa, dan saya lihat, mohon maaf kalau kita lihat isusnya ini, saya nggak cocok bicara kawasan lagi, bahwa heritage ini linknya, chainnya itu hubungannya udah sampai ke ASEAN kita sebenarnya, dengan melihat bahwa konstruksi batu bata, bentuk candi. Maaf, di sana juga kami temukan Linggayoni, kami temukan juga istilah Sangamandala, kami temukan juga istilah Kaderau. Ustaz itu demikian ini. Kalau link ini dilihat, berarti tourism. Kalau mau kita tengok, dia tidak puas kalau tidak melihat semua ini sebagai Harusnya bagian. ya, Jadi menjadi kemudian bagian. ini akan menjadi objek research, dan inilah menjadi laboratorium alam yang luar biasa kayanya. Dan mohon maaf, saya bangga di Bali melihat karena semua ini masih ada survive, berbeda dengan di tempat lain yang sudah mulai ditinggalkan itu. Jadi dengan demikian memang dampak daripada apa yang dilakukan tadi, satu sisi kalau memang ada pengunjung bertambah, ini problem. Jangankan soal perdagangan yang berbisnis di dalamnya, sebuah gedung saja, kalau misalkan layak dikunjungi 100 orang per hari, nanti kalau ada meningkat menjadi 1000, pertanyaannya seberapa kuat struktur mendukung. Terus kemudian seberapa kuat gedung ini menahan keringat orang yang datang, yang nantinya akan mempengaruhi coloring daripada tembok dan yang lain-lain. Itu banyak sekali rincian-rincian yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu jangan sampai Bali terlambat memanage heritage-nya ini. Sesudah kita punya, bangga dibantu oleh pemerintah, kita rawat. Nah, sekarang bagaimana caranya bisa menambah biaya untuk merawatnya? Untuk Saya kira manajemennya itu ya. menjadi Baik. sebuah penting. Oleh karena itu, manajemen heritage site itulah yang saya harapkan bisa ke depan. Menjadi Baik. bagian penting. Baik, terima untuk kasih memajukannya. Prof. Rumawan, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama TVRI Bali, TV News Moton Bali. Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan PIP 2B Provinsi Bali hadir untuk melayani masyarakat sebagai pusat informasi bidang keciptakaryaan, meliputi pelayanan informasi di bidang bangunan gedung, perumahan dan permukiman, air minum, air limbah, drainase dan persampahan. PIP 2B terbuka untuk umum. Masyarakat dapat menggunakan ruang audiovisual untuk keperluan dinas ataupun rapat tanpa dipungut biaya sewa ruang. Dan kepada seluruh masyarakat, dipersilakan mengunjungi perpustakaan PIP 2B beralamat di Jalan Danau Tamblingan nomor 49, Komplek PU Werdapura, Sanur, Denpasar. Yang penting kita hidup sehat, jaga lingkungan, masyarakat harus terbiasa berperilaku sehat, seperti bergerak, makan yang teratur dan sehat, cukup istirahat, jangan stres walaupun kerja keras, harus memaknai hidup. Hidup harus berarti. Kalau sakit, jangan langsung ke rumah sakit. Kunjungi dulu puskesmas atau dokter umum. Dengan gotong royong, semua tertolong. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Wacana Publik dan saya ingin langsung saja ke Ibu Dina nih. Tadi sempat disampaikan sekilas oleh Pak Dwi juga tentang beberapa syarat bagaimana mengajukan daerah menjadi bagian dari kawasan pusaka atau kota pusaka. Dan juga salah satunya komitmen pemerintah. Sebenarnya apa isi komitmen pemerintah khususnya Denpasar dan juga Karangasem yang sudah menjadi bagian dari kota pusaka? Jadi kita selaku pengelola kawasan pusaka mengajak kabupaten kota semua untuk
mulailah mengevaluasi kawasannya masing-masing apakah sesuai karakteristik lingkungan sosial dan budaya. Jika ada aset-aset pusaka di sana untuk tergabung dalam keanggotaan P3KP atau Program Penataan Pelestarian Kawasan Pusaka. Adapun beberapa persyaratannya tentunya adalah memiliki RT RW. Saya rasa seluruh kabupaten kota sudah memiliki RT RW. Kemudian yang kedua harus segera melegalkan Perda bangunan gedung. Kemudian yang ketiga adalah terdapat dinas teknis terkait, jadi dinas teknis tertentu yang nantinya akan secara aktif terlibat dalam program P3KP ini. Kemudian yang keempat harus bersedia atau berkomitmen untuk menjadi anggota P3KP yang nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Kemudian yang kelima adalah bagaimana Pemda terkait dalam hal ini adalah menyediakan dana APBD untuk penanganan kawasan pusaka. Kemudian langsung saja bagaimana isi dalam komitmen menjadi anggota P3KP ini. Yang pertama tentunya harus berlandaskan terhadap pembangunan berkelanjutan. Apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Jadi pembangunan berkelanjutan itu bagaimana kita melihat 3 pilar pembangunan. Yang pertama adalah sisi ekonominya, kemudian melihat sisi sosial dan lingkungannya. Yang pertama, Pemda harus menyiasati bagaimana meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar. Otomatis kesetaraan sosial itu tercipta dan secara otomatis pula lingkungan akan menjadi lebih baik. Jadi itu yang pertama kali. Kemudian yang kedua, komitmen Pemda adalah bagaimana harus melegalkan rencana tata bangunan dan lingkungan. Jadi setelah memenuhi persyaratan-persyaratan menjadi keanggotaan P3KP ini, Pemda harus menyusun RTBL kawasan pusaka. Jadi RTBL kawasan pusaka itu harus dikawal dan harus dilegalisasi oleh peraturan bupati. Jadi itu isi dalam komitmen tersebut. Baik, terima kasih. Dan untuk tadi saya sempat di awal ada janji nih dari Prof bicara soal cultural city yang ada di luar negeri ya, Prof ya. Sebenarnya saya juga sempat melihat Indonesia memang belum memiliki satu kota pusaka yang diakui UNESCO ya, Prof. Justru di ASEAN itu baru Thailand dan juga Malaysia, Malaka dan juga Thailand. Kemudian kalau Prof melihat seperti apa kiranya kota-kota pusaka yang ada di luar yang bisa jadi satu cerminan atau refleksi bagi kita untuk membangun kota pusaka kita di sini, sehingga mudah-mudahan bisa masuk UNESCO gitu, Prof. Ya, ambisi Indonesia melalui Kementerian PU di Tata Ruang dulu, saya lupa Pak Dadang rasanya namanya kepala itunya pimpinannya, adalah secara tidak revolusioner, tetapi bahwa kita seluruhnya yang siap menjadi kota pusaka ini, Denpasar dan Karangasem sudah terdaftar di dunia. Jadi untuk bisa menjadi nanti bagian daripada kota pusaka dunia, itu harus memiliki standar-standar atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Outstanding standard values itu atau outstanding universal values (OUS) itu outstanding values nilai yang luar biasa, atau juga ada yang outstanding nilai untuk lokal, jadi ditransfer ke dalam untuk lokal, harus dipenuhi salah satu misalkan keunikannya. Uniknya itu harus bisa menunjukkan bahwa ini ada lebih original dengan yang lain. Nah, sehingga dengan demikian ini akan menjadi bagian yang penting untuk bisa masuk ke bagian dunia. Dan maaf, Denpasar sebenarnya berniat untuk maju ke menjadi pusaka dunia. Oleh karena itu tentu sangat berharap bimbingan dan arahan dari teman-teman di Satker untuk bisa membantu selalu memberikan arahan, mungkin kesempatan-kesempatan yang lain untuk bisa kita lakukan, sehingga dengan demikian nanti ini Denpasar dapat menjadi bagian situs kota dunia. Dan seperti tadi Pak Dwi sudah menyampaikan, saya di Vietnam itu mempresentasikan soal kota Singaraja, dan ini sebenarnya dia memiliki outstanding values yang luar biasa, cuman saya tidak tahu juga kenapa begitu. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, sehingga dengan demikian kalau ini bisa kita dapat, ini salah satu trik juga untuk kita meningkatkan ekonomi sebenarnya, walaupun itu bukan tujuan utama. Baik, nah kalau untuk tadi kita ketahui bahwa Buleleng sampai sekarang belum mengajukan begitu ya, tapi sebenarnya sejauh ini sosialisasi ke daerah-daerah itu seperti apa ya? Ajakan apa yang sudah dikerahkan nih supaya daerah bisa terdorong mengajukannya? Ya. Baik Mbak, memang dalam setiap kesempatan
dalam setiap pertemuan, entah itu ada di Denpasar sendiri atau kami di Buleleng, kita selalu mengingatkan, memang pada waktu awalnya masih terkendala dengan belum adanya, tadi Bu Dina telah sampai perda bangunan gedung. Sekarang sudah ada perda bangunan gedung, sehingga kami mendorong. Nah, terakhir kami mendapat info sedang menyusun proposal. Nah, kalau sudah menyusun proposal itu kan berarti tentu ya maaf, kadang perlu dana untuk di sana. Apakah beli Pemkapnya? Saya yakin sebenarnya bisa. Tentu sekarang kami mengimbau aparat yang di bawahnya itu terus mengusahakan. Perlu tadi saya tambahkan, kalau untuk penyusunan RTBL memang kami masih bisa membantunya dalam menyusun. Itu dana pusat masih bisa. Sesungguhnya walaupun kalau Pemkap itu atau kota mempunyai dana ya silakan. Tetapi kalau tidak, karena sudah komitmen, sudah menandatangani piagam, mungkin masih belum punya dana penyusunan RTBL-nya, pusat masih bisa membantu. Nah, untuk kabupaten yang lain pun kami sudah yang sama, sehingga jangan khawatir kalau memang bikin aja surat bahwa minta bantuan untuk penyusunan RTBL kawasan pusaka. Yang saya seluruh kabupaten sebetulnya, Mbak, kami menginginkan yang sama. Ada tidak pilih-pilih, termasuk kami sudah inginkan kalau di Kelungkung kan ada ini, kalau di Bangli kan ada ini, Tabanan ada ini. Kenapa tidak mengajukan? Ini loh syaratnya. Kami kadang-kadang diundang untuk memberikan apa sih urutan syarat-syarat kami datang memberikan. Ya, tentu saja kami sekarang peran aktif dari kabupaten kota yang bersangkutan, dari kabupaten, kalau kota sudah sekarang dari kabupaten yang bersangkutan untuk menyampaikan proposal kepada kami. Itu aja, Bu. Ya, mungkin saya potong sedikit. Inilah contoh yang dilakukan di Satker ini tentang istilah keinginan Pak Presiden, follow program. Jadi memang kalau tidak ada pernah program, yang tidak akan dibiayai. Iya, benar sekali. Jadi saya kira ini benar tepat. sekali. Contoh yang paling tepat yang dilakukan program adalah ini. Yang di Daerah Kota kalau Pusaka. enggak, ya kalau daerah diam aja diam. Harus aktif. Soalnya kalau nggak salah nih Prof, untuk pembinaan kota pusaka sendiri itu dari pusat sebenarnya tidak terlalu ini ya, justru daerah lah yang sebenarnya harus berperan untuk mengajukan. Karena pusat tidak memerintahkan kan. Dia beli kisi-kisi dan slot itu ada. Nah, sekarang kalau tidak by program ini ada, nggak berebut, nggak dapat dia. Tapi kalau dari pemerintah kabupaten yang bagian mana, dinas mana yang harus kadang-kadang mendorong-dorong nih supaya ayo kita Kalau mengajukan pengalaman proposal. kemarin itu Bapedanya yang kuat. Bapeda ya, perencanaan. Lalu Bapedanya bekerja sama dengan PU-nya, dengan tata ruang. Biasanya habis itu membuat bupati akan membuat SK untuk mengkaji kawasan mana yang kira-kira akan dijadikan usulan atau proposal ke pusat, supaya nanti orang pusat datang untuk ngecek kebenarannya kuat. Dan itu bukan hanya orang pakar-pakar, Bu. Beberapa yang di Gianyar sudah melibatkan beberapa pakar dari UNU, termasuk profesor-profesor ada dilibatkan. Kami Ya, artinya begini, Mas Dwi, lembaganya bisa dikerjasamakan dengan universitas. Gitu. Betul sekali. Untuk menyusun itu memang tidak gampang sih, itu. Tapi ya keinginan itu harus ada. Bupatinya sebetulnya siap untuk Gianyar ya, kami ketemu siap sebetulnya. Baik, mudah-mudahan ya ke depan. Dan tidak terasa kita juga sudah di penghujung acara. Mungkin saya minta masing-masing dari mulai Ibu Dina, Pak Dwi, lalu Prof bisa menyampaikan kalimat kunci nih untuk pemirsa TVRI. Silakan Ibu Dina. Terima kasih. Jadi kalimat kunci dari saya adalah kawasan pusaka itu memiliki nilai yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan. Jadi sebaiknya mari kita kelola bersama-sama supaya berkelanjutan, dapat diketahui, dipelajari oleh anak cucu kita. Jadi dimohonkan kepada seluruh kabupaten kota untuk segera menyusun proposal sesuai dengan karakteristik lingkungan, sosial dan budaya di warisan atau aset pusaka yang kabupaten kota masing-masing miliki. Baik, terima kasih Pak Dwi, silakan. Terima kasih Mbak. Dari sekian baru 2015 hanya apa yang telah kami buat untuk pelaksanaan pekerjaan secara fisik yang sekarang sudah nyata di Tenganan dan di Denpasar. Kami mengharapkan ke seluruh warga, termasuk di situ adalah aparat kota
kabupaten kotanya untuk sama-sama merawat, menjaga apa yang telah kami buat, sehingga dengan tidak cepat rusak, cepat tergerus oleh tangan-tangan jahil. Itu yang kami harapkan, mudah-mudahan kerjasamanya saling menjaga, merawat. Gitu. Baik, terima kasih. Silakan Prof. Iya, saya hanya berpikir bahwa kata kunci yang penting ini kalau kita mendasari pemikiran kita berangkat dari sebuah wilayah, sebuah tempat, sebuah kota, bahwa kota, wilayah, tempat itu tidak dibangun dari tumpukan batu lah. Jadi tumpukan-tumpukan yang terjadi adalah karena ada sosial budaya yang terkait dengan masing-masing etnik dan kultur mereka. Jadi oleh karena itu saya hanya berharap bahwa kota ke depan ini yang diberi muatan begitu syarat beban tematiknya, ada kota layak anak, ada kota pendidikan, ada kota sehat, lalu sekarang ada kota heritage atau kota pusaka. Marilah kita berpikir sejenak bahwa kota pusaka ini kita jadikan lokomotifnya, sehingga beban-beban kota yang lain mengikuti geraknya. Dengan demikian saya yakin kita tidak akan tercerabut dari identitas kita. Dan identitas inilah yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa yang lain. Pelestarian pusaka menjadi yang utama. Baik, Dan terima yang kasih. kita wariskan kepada anak didik kita. Tentu saja. Terima kasih banyak Prof. Rumawan, terima kasih juga Pak Dwi dan Ibu Dina, dan pemirsa, demikianlah wacana publik dalam kesempatan kali ini, dan kita berharap juga bukan hanya kita mendukung pemerintah untuk bisa bersama-sama mendukung dari kota pusaka ini, tapi juga kita sebagai masyarakat untuk dapat turut terlibat dalam melindungi aset yang kita miliki bersama. Dan demikianlah wacana publik kali ini. Kita selanjutnya kembali ke studio TVRI dalam acara Bali Terkini bersama dengan Nandika. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kramo Bali yang saya cintai dan umat Buddha